Chapter 251 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Kebebasan. Kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Osaragi dan Shishiba dengan tulisan sebuah dunia ideal di mana mereka berdua bisa hidup. Serta panel berwarna dari akhir chapter lalu memperlihatkan babysitter yang membawa pisau dapur dan berkata, "Anak-anak yang nakal harus ditidurkan." Sementara Osaragi yang wajahnya lecet penuh luka menatap babysitter dengan datarnya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari bangunan apartemen bertingkat yang berjejer, lalu sebuah lorong panjang yang ujungnya gelap, ada pula anak tangga dan jendela di mana keseluruhannya sepi, tak ada siapapun di sini minasan. Namun dalam sekejap, riuh pertarungan Osaragi melawan babysitter menghebohkan ruangan itu karena mereka sampai menghancurkan beton saking agresifnya. Osaragi tanpa ekspresi mulai menyerang menggunakan gergaji mesinnya, tetapi mampu ditahan oleh babysitter hanya dengan goloknya. Osaragi tidak kehabisan akal, dia langsung menarik kerah baju babysitter dan mulai menyeret gergaji mesinnya di lantai seperti roda untuk membantunya mendorong babysitter ke dinding. Mereka sampai menabrak dua dinding beton sekaligus minasan, berpindah dari ruang kamar ke ruang keluarga di apartemen itu. Namun babysitter tidak tinggal diam. Dia dengan brutal mulai menargetkan tangan Osaragi yang memegangi gergaji mesinnya untuk dibacok minasan. Menyadari itu, Osaragi segera melepaskan genggamannya dari gergaji mesinnya dan langsung melompat tinggi untuk menghindari bacokan pisau dapur yang mampu menghancurkan dinding ruangan itu. Waduh, ngeri sekali. Karena Osaragi refleks untuk menghindar tadi, dia pun hanya bisa menatap gergaji mesinnya yang terlepas sambil mengingat ucapan Shishiba yang mengingatkannya, "Jangan sampai kau kehilangan senjatamu lagi." Sekarang mereka berada di bagian dapur apartemen di mana babysitter memanfaatkan lingkungan sekitar dengan menghancurkan keran air menggunakan goloknya dan sengaja menghalangi Osaragi untuk mengambil kembali gergaji mesinnya sekaligus membuatnya basah kuyup. Menyaksikan tubuh Osaragi yang basah, babysitter tampak menyukainya minasan. Dia berjalan mendekati Osaragi, yang mana Osaragi justru terdiam memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang karena gergaji mesinnya hilang. Shishiba-san pasti akan memarahinya lagi. Posisi gergaji mesinnya di sini lebih dekat dengan babysitter itu minasan. Tiba-tiba Osaragi terbelalak, merasakan sesuatu. Tangannya gemetar dan mendadak kehilangan keseimbangan. Sejenak Osaragi bingung, namun dia langsung muntah begitu saja. Ketika dia melihat musuhnya yang tertawa cengengesan, Osaragi justru melihat babysitter itu ada 4, saking berputarnya penglihatan Osaragi. Saat Osaragi berdiri untuk menjauh dari babysitter, tubuhnya tidak bisa dikendalikannya sampai terhuyung-huyung begitu saja. Bagi Osaragi, rasanya aneh. Dia lalu melihat ada banyak tangan di jendela sampai-sampai Osaragi ketakutan mengiranya hantu. Tetapi itu adalah babysitter yang langsung masuk dari jendela, menghancurkan kacanya dan langsung menebas dada Osaragi sampai ke bawah menggunakan golok tajamnya. Babysitter menyindir, menanyakan pada Osaragi, "Sakit kan? Menyakitkan bukan? Sebelum kalian datang, aku sudah mencampurkan pasokan air gedung ini dengan racun." Babysitter mulai berjalan pelan, menjelaskan bahwa mulai sekarang setiap tetes air di gedung ini beracun. Hanya dengan menyentuh segelas air saja bisa melumpuhkan seluruh tubuh, menyebabkan muntah, pingsan, kejang, dan halusinasi. Dan babysitter sudah memberi Osaragi cukup banyak racun itu. Babysitter yang telah unggul mulai tertawa, sedangkan Osaragi terbaring lemah, tak berdaya, menyaksikan pemandangan babysitter yang jumlahnya banyak.
Demi melindungi diri, Osaragi lantas meraih bongkahan beton di sekitarnya dan melemparkannya ke arah babysitter. Tetapi serangan putus asa seperti itu sangat mudah ditepis oleh babysitter. Dia mulai memanaskan bilah goloknya di atas kompor, menyindir Osaragi yang menyedihkan sekali. Menyaksikan bagaimana tubuh Osaragi gemetar. Menurutnya, Osaragi pasti kedinginan. Jadi, babysitter akan menghangatkan Osaragi dengan golok yang dipanaskannya itu. Sekarang, babysitter mulai berjalan dengan golok panas yang berasap, mengatakan dengan menyeramkan, "Kemarilah anak kecil." Osaragi yang kepayahan tahu kalau dia dalam bahaya. Namun meski Osaragi waspada, dia tidak dapat melakukan apapun untuk menghindari serangan yang berkali-kali dia terima dari golok panas itu. Waduh, bagian ini saya tidak sanggup membayangkan tubuh Osaragi seperti dicambuk-cambuk pakai golok minasan. Osaragi bahkan sangat kesakitan dengan darah yang berceceran di lantai. Untung saja, di sini bagian belakang tubuhnya masih utuh, tidak terbelah-belah atau dicincang-cincang. Aduh, ngeri. Menyaksikan goloknya dipenuhi darah Osaragi, babysitter berkomentar, terlalu panas untukmu ya? Maaf, kali ini biar aku mendinginkanmu." Kita pun diperlihatkan adegan penyiksaan yang Osaragi terima, di mana tubuhnya diseret masuk ke dalam kamar mandi, lalu kepala Osaragi dipaksa masuk ke dalam bathtub. Babysitter yang beringas mulai mengomel bahwa ini semua adalah salah Osaragi, karena Osaragi mengatakan bahwa anaknya menjijikkan. Di sisi lain, si bayi pembunuh mulai tertawa menyaksikan aksi kejam itu. Sementara itu, Osaragi yang kesulitan bernafas di dalam air beracun mulai mengingat momen bersama Shishiba. Saat itu, mereka sedang di restoran di mana Shishiba penasaran tentang apa yang akan Osaragi lakukan jika dia bukanlah seorang pembunuh. Osaragi yang mendengarnya pun hanya kebingungan. Shishiba melanjutkan, "Bukan berarti Osaragi mencintai pekerjaan ini hanya karena membunuh adalah keahliannya." Shishiba melanjutkan, "Bukan berarti Osaragi mencintai pekerjaan ini hanya karena membunuh adalah keahliannya." Shishiba tidak punya sesuatu yang benar-benar ingin dia lakukan. Yah, Shishiba juga tidak tahu. Kadang dia memikirkannya saat melihat Sakamoto. Mungkin di kehidupan lain, entahlah. Osaragi yang tampak menggemaskan justru bertanya balik, "Apa aku buruk dalam membunuh?" Shishiba menjawab, "Tidak, bukan itu maksudnya. Sebenarnya Shishiba sendiri yang masuk ke dunia ini. Sudahlah. Maaf, lupakan saja. Ini bukan sesuatu yang perlu dibicarakan sekarang." Shishiba di sini sudah memakai jasnya lagi dan berjalan meninggalkan Osaragi yang masih makan minasan. Lalu Shishiba sampai terhenti saat mendengar Osaragi yang bertanya dengan nada polos, "Kalau aku tidak ada, apa yang akan kau lakukan, Shishiba-san?" Mengenang itu semua, Osaragi mulai berpikir bahwa Shishiba-san pasti sendirian. Namun tangan Osaragi sudah lemas dan jatuh ke lantai, tak mampu lagi menahan bobot tubuhnya sendiri dari bathtub. Hal itu membuat babysitter semakin menyeramkan, mengatakan bahwa tubuh Osaragi tidak akan bisa bergerak di dalam air beracun itu. Jadi, tenggelamlah saja sampai mati. Tiba-tiba, si bayi pembunuh justru menangis histeris sehingga fokus babysitter terganggu dan menanyakan pada bayinya, "Ada apa lagi sekarang?" Kita pun diperlihatkan bagaimana Osaragi mulai meneguk air beracun di bathtub dan terus-menerus meminumnya sampai babysitter sangat terkejut karena permukaan airnya turun. Setelah Osaragi bisa bernafas lagi, dia pun mengatakan dengan pasti, "Sudah kuduga, Shishiba-san memang kesepian." Babysitter tidak menyangka jika Osaragi meminum air beracun itu sampai wajahnya muncul ke permukaan air. Tidak mungkin, anak siapa ini? Dia gila!
Saat itulah babysitter mengangkat tinggi-tinggi tangannya untuk kembali menebas tubuh Osaragi. Namun tak kalah gilanya, Osaragi justru menahan golok tajam itu hanya dengan tangan kosong saja. Pandangan Osaragi terlihat datar sehingga babysitter tahu kalau Osaragi tidak bisa merasakan rasa sakit karena racunnya. Sementara itu, dalam pandangan Osaragi, dia melihat Shishiba yang membelakanginya dan terus berjalan menjauh. Osaragi hanya bisa berkata, "Tunggu, jangan pergi sendirian." Tapi yang terjadi di dunia nyata adalah Osaragi yang mencengkram leher babysitter dengan kuat sampai-sampai babysitter itu tidak bisa bernafas. Lalu hanya dengan cengkraman Osaragi, leher babysitter dibikin patah dan memuncratkan banyak darah yang juga keluar dari mulutnya Minasan. Teriakan babysitter bergema bersamaan pula dengan aliran darahnya yang membasahi lantai kamar mandi. Sedangkan Osaragi masih berhalusinasi, tersenyum mengatakan, "Tidak apa-apa sekarang, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi." Wah, gokil! Siapa sangka babysitter kalah dengan cengkraman kuat Osaragi. Gila betul! Dan chapter 251 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Ampun, chapter yang adegannya sangat gore. Emak-emak memang ngeri ya. Kira-kira bayinya babysitter ini bisa selamatkah? Apa dia akan dibawa ke dinas sosial? Nah, apakah selanjutnya kita akan melihat pertarungan Shishiba melawan Gozu? Atau justru pertarungan Sakamoto melawan Uzuki? Kita nantikan saja chapter berikutnya rilis ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.